Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan website kami yang bernama Rakit TX. Bisa di next. Nah, jadi kelompok kami beranggotakan Dia Saputra dengan NIM terakhir 087, kemudian ada Muhammad Fadli dengan NIM terakhir 105, dan saya sendiri, Nova Zidan, dengan NIM 125. Bisa di next. Ya, jadi latar belakang dari website kami ini adalah di era digital ini, komputer menjadi perangkat esensial untuk berbagai aktivitas. Jadi kebutuhan akan perangkat keras dan layanan terkait itu sangat meningkat. Namun, memilih dan merakit komputer seringkali sulit bagi banyak orang karena spesifikasi teknis yang kompleks dan memerlukan keahlian khusus. Jadi Rakit X ini hadir sebagai solusi yang menawarkan penjualan spare part komputer dan jasa rakit PC. Jadi platform ini menyediakan komponen berkualitas dan layanan perakitan profesional untuk memudahkan pengguna dalam membangun sistem komputer yang optimal, baik dan terpadu. Dan Rakit X berperan sebagai mitra terpercaya dalam memenuhi kebutuhan komputer pengguna. Jadi next. Jadi rumusan masalah kita ini adalah yang pertama, apakah ada layanan perakitan dan penjualan spare part PC yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita dapat membuat dan mengembangkan website yang baik. Bisa di next. Kemudian ada tujuan dari pengembangan ini, yaitu memberikan layanan perakitan dan penjualan spare part PC yang profesional dan berkualitas, dan juga untuk membuat website yang dapat membantu para pembeli dalam memilih komponen PC sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya landasan teorinya. Yang pertama, HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan salah satu bahasa pengkodean atau pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang ditampilkan pada web browser. Sebagian besar halaman pada internet kebanyakan menggunakan bahasa HTML. Terus yang kedua ada CSS. CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup, seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Terus yang ketiga ada MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database open source yang menggunakan bahasa pemrograman struktur query language atau SQL yang sangat populer di dunia teknologi. MySQL berfungsi sebagai database. Next. Oke, selanjutnya itu yang keempat ada PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman open source yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi web dinamis dan interaktif. Terus yang kelima adalah Laravel. Laravel adalah framework PHP open source yang menyediakan berbagai modul dasar untuk mengoptimalkan kinerja PHP dalam pengembangan aplikasi web. PHP adalah bahasa pemrograman yang dinamis dan Laravel mempermudah proses pengembangan web. Ya, oke. Jadi selanjutnya mungkin ada rancangan database ya. Jadi di sini ada tabel kategoris, di mana kategoris ini memiliki primary key dengan ID, lalu dia terkait dengan Rakit XT product, yaitu ada kategori ID yang berperan sebagai foreign key dan juga brand ID yang berperan sebagai foreign key. Lalu di bagian kanan atas mungkin ada tabel card yang memiliki dua foreign key juga, yaitu user ID dan product ID. Lalu di bawahnya cards itu ada brand. Brand itu memiliki primary key ID yang disambungkan kepada produk. Lalu yang paling kanan atas itu ada tabel user dengan primary key ID yang akan dipakai pada cards. Lalu di bagian bawah itu support yang tidak terhubung sama sekali dengan rancangan database tapi tetap diperlukan. Lalu ini mungkin gambaran jelasnya mengenai database yang ada. Nah, lalu kali ini kami akan melakukan demo program yang ada di
yang ada di Rakita X. Mungkin bisa dibantu oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan melakukan demo websitenya. Jadi pertama-tama kita coba daftar dulu. Oke. Nah, ini kita bisa bikin akun, terserah mau username apa, passwordnya. Terus passwordnya harus sama ya dengan yang di bawah. Ya, itu kalau tidak sama jadi begitu. Nah, sekarang kita login dengan akun yang tadi kita buat. Nah, ini tampilan awalnya. Coba kita ke bawah. Ya, ini seperti ini tampilan awal kita. Kita lihat dulu ke produk spare part. Nah, ini adalah spare part kami yang kami masukin. Coba kita check out yang AMD itu. Nah, ini kita bisa milih jumlah barangnya, terus kita bisa naruh catatan. Nah, setelah itu kita bisa langsung hitung, langsung ke keranjang. Nah, setelah kita sudah mencet keranjang, akan ada di keranjang kita. Kita buka keranjang kita. Ya, itu adalah tadi yang kita masukin ke keranjang. Langsung kita bayar. Ya, dan setelah kita bayar itu nanti akan ada status. Yaitu yang need confirm itu akan dikonfirm oleh admin. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi kita akan menuju ke web halaman yang lain. Nah, kita akan login sebagai admin. Seperti ini. Kemudian kita akan langsung menuju ke dashboard adminnya. Nah, di sini dapat dilihat berbagai produk yang perlu dikonfirmasi oleh admin. Kita konfirmasi yang tadi user Juli. Kita konfirmasi dulu. Kemudian nanti setelah kita konfirmasi akan masuk ke proses transaksi di mana kita dapat menuliskan pesan jika telah selesai dan di web user akan berubah statusnya menjadi confirm. Dan kita balik lagi ke admin. Kita akan tulis kirim pesannya sudah selesai misalnya. Selesai. Nah, nantinya di halaman pengguna refresh akan statusnya akan done dan terdapat pesan yang dikirimkan oleh admin. Di sini kita dapat menghapus transaksinya. Kemudian kita balik lagi ke halaman admin. Di sini kita dapat menambah berbagai macam seperti di sini contohnya ada spare part, kemudian ada brand. Jadi brand ini kita dapat menambahkan semacam merek sebuah barang atau produknya. Contoh AMD. Kemudian di kategori, di kategori ini kita bisa menambahkan kategorinya seperti misalnya tadi CPU, kan? CPU, dan kita bisa menambahkan URL untuk gambarnya. Bisa submit. Dan di sini juga kita bisa mengeditnya jika diperlukan. Seperti ini. Oke, kita coba menambahkan spare part-nya.
Misal Energy Full Ultra dengan brandnya AMD, dan kategori produk GPU. Meskipun produknya kita masukkan random saja. Dan harganya kita masukkan 500.000. Ya, dan stoknya 5. Dan dengan diskon 10%. Saat kita masukkan, kita bisa dapat lihat dia akan bertambah di dashboardnya. Dan kita akan kembali ke home user. Kita dapat melihat di spare part-nya akan bertambah yang tadi, yaitu AMD HD Full Ultra. Mungkin sekian, saya kembalikan ke teman saya. Ya mungkin sekian presentasi yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.